Oh iya, hari ini yang bertugas melakukan presentasi itu adalah kelompok. Ya, sebelumnya yang bertugas untuk presentasi pada malam hari ini adalah kelompok 5 ya, dengan materi fungsi manajemen, controlling, EBNP dalam mutu asuhan atau pelayanan keperawatan dan mutu sesuai dengan standar. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang akan presentasi pada malam hari ini. Yang pertama ada Angeliana Putri, kemudian ada Anissa Amalia, Hertinayu, Lintang, Moya, Raihana Kaila, Risti Diana, Syazlina Salsa. Adapun rangkaian yang akan dilakukan pada sesi presentasi online malam ini yaitu pembukaan, presentasi, dan tanya jawab, kemudian masukan dari dosen yaitu Bapak Agus pada malam hari ini. Nah, kemudian selanjutnya presentasinya dimulai saja ya kepada kelompok, saya persilahkan. Yang pertama ada controlling. Next. Definisi controlling atau pengawasan sering juga disebut pengendalian. Controlling juga adalah melakukan pengamatan terhadap kinerja atau performa kerja bawahan atau karyawan secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan secara berkala dalam rangka mencapai tujuan. Hal ini membantu karyawan dalam menyelesaikan tugas dalam rangka mencapai tujuan dengan menemukan dan memberikan sumber daya yang dibutuhkan secara tepat. Dalam melaksanakan kegiatan controlling, atasan mengadakan pemeriksaan, mencocokkan, serta mengusahakan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang tepat ditetapkan serta tujuan yang ingin dicapai. Next. Ya, lalu di sini ada prinsip controlling. Prinsip-prinsip controlling itu ada 10. Yang pertama itu prinsip keseragaman yang menjamin bahwa kontrol berkaitan dengan struktur organisasi. Yang kedua, prinsip perbandingan menjamin bahwa kontrol dinyatakan dalam istilah-istilah standar kinerja yang dibutuhkan, termasuk kinerja masa lalu. Pada pengontrolan ini berarti menyusun tanda dan memeriksa serta menjelaskan hasil dalam istilah yang ditandai. Yang ketiga itu ada prinsip penerimaan, memberikan rangkaian ringkasan yang mengidentifikasi penerimaan pada standar. Yang keempat, pengawasan yang dilakukan harus dimengerti oleh staf dan hasilnya mudah diukur. Yang kelima, ada standar untuk kerja yang akan diawasi perlu dijelaskan kepada semua staf. Yang keenam itu untuk meningkatkan kinerja. Yang ketujuh bersifat edukatif dan suportif. Yang delapan menerapkan proses manajemen. Yang sembilan melihat kinerja bukan orangnya. Yang 10 itu fleksibel, waktu adil dan murah. Next. Selanjutnya tujuan controlling. Tujuan utama dari controlling adalah menjamin setiap kegiatan yang telah direncanakan berjalan secara tepat dan benar sehingga tujuan yang ditetapkan tercapai. Adapun tujuan lainnya yaitu yang pertama, menjaga eksistensi organisasi, yang kedua meningkatkan motivasi warga organisasi, yang ketiga memberikan metode bagi manajemen dalam melakukan evaluasi, dan yang keempat memberikan alat deteksi dini terhadap dikembangkan atau dijalankannya kegiatan. Selanjutnya tipe controlling, di sini ada 3 tipe. Yang pertama feedforward controls. Feedforward controls berfokus pada operasional sebelum kegiatan dimulai. Tujuannya itu untuk mencegah timbulnya masalah. Lalu yang kedua concurrent controls. Untuk concurrent controls ini penerapannya berfokus pada saat proses kegiatan atau pekerjaan berlangsung. Lalu yang terakhir
Feedback controls. Feedback controls berfokus pada hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan. Lalu feedback controls ini akan menjadi masukan dalam membuat rencana ke depan. Lalu di sini ada controlling yang efektif. Ada beberapa contoh kontrol yang efektif memiliki karakteristik seperti contoh harus melaporkan kesalahan dengan segera, harus memandang ke depan, harus menunjukkan penerimaan pada titik-titik kritis, harus objektif, harus fleksibel, dan harus dimengerti. Next. Lalu di sini ada teknik controlling. Yang pertama itu langsung supervisor mengawasi secara langsung hal yang ada di lapangan. Yang keuntungan itu ada relatif lebih objektif, perbaikan dan umpan balik dapat secara langsung diberikan. Lalu yang kerugiannya itu relatif membutuhkan waktu yang lebih banyak. Lalu yang kedua itu tidak langsung melalui laporan tertulis atau lisan. Keuntungannya itu ada relatif lebih mudah menghadapi benda mati. Yang kedua itu kerugiannya komunikasi satu arah. Yang kedua gampang direkayasa. Yang ketiga sangat dipengaruhi kemampuan pelapor. Next. Ya, baik. Selanjutnya ada karakteristik controlling, yaitu ada kontrol merupakan proses yang berkelanjutan, lalu ada kontrol merupakan sebuah proses manajemen, sesuatu yang melekat dalam setiap level pada hierarki organisasi, dan kontrol itu bersifat lebih ke arah memandang sesuatu ke depannya, yang memiliki hubungan langsung dengan perencanaan dan merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi dalam melaksanakan kontrol atau pengawasan, yaitu yang bisa digunakan manajer dalam menjalankan controlling adalah 3 pendekatan, itu ada market, birokrasi, dan pendekatan kelompok. Setiap pendekatan ini memiliki tujuan yang berbeda. Apabila controlling ini berfokus pada hal-hal yang eksternal, maka pendekatan market ini bisa tepat digunakan untuk bisa tepat untuk digunakan. Tapi jika fokusnya ada ke dalam atau internal, maka pendekatan yang cocok adalah pendekatan birokrasi atau kelompok. Hal pertama yang harus diperhatikan yaitu adalah keuangan dan peran. Lalu yang kedua adalah kepuasan kerja atau karyawan yang berkaitan dengan kebutuhan sosialnya. Self-control kadang-kadang juga disebut juga kontrol khusus. Pendekatan kontrol ini akan melengkapi pendekatan market, birokrasi, dan pendekatan kelompok. Dengan pelatihan dan mendorong individu untuk berinisiatif dalam mengenali masalah dirinya sendiri, sehingga bisa menghasilkan kepekaan pada kekuasaan individu. Sebelumnya izin, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Ya, baik. Selanjutnya di sini ada proses pengontrolan, proses controlling. Proses pengontrolan merupakan proses yang kontinu antara pengukuran, perbandingan, dan kegiatan. Nah, di sini ada 4 langkah dalam melakukan proses pengontrolan, yang itu langkah pertamanya mengembangkan standar performance kerja atau kinerja. Nah, standar ini dibuat secara objektif saat melaksanakan perencanaan. Jadi, standar ini bisa dikatakan juga sebagai pedoman dalam melakukan penilaian. Nah, dalam standar yang ditetapkan ini juga mengenai hasil dari pelayanan, jenis pelayanan, peralatan yang dipakai, sumber daya manusia, dan juga unit organisasi. Lalu selanjutnya di langkah yang kedua ini ada penilaian performance kerja atau kinerja. Nah, penilaian performance kerja dan kinerja ini dari supervisor mengumpulkan data untuk melakukan penilaian penampilan kerja atau kinerja karyawan untuk menentukan berbagai variasi dari standar. Nah,
Penulisan data termasuk waktu kerja, produktivitas, dan laporan hasil observasi yang dilakukan oleh manajer. Nah, dan juga ada laporan statistik, ada laporan langsung, dan juga ada penulisan laporan yang dapat digunakan untuk penilaian performance kerja. Nah, yang langkah ketiga ini adalah membandingkan penilaian kinerja dengan standar performance kerja. Jadi, membandingkan hasil pekerjaan dengan standar yang ditentukan. Nah, karena beberapa dari hasil kinerja ini kan jatuhnya variasi, maka akan muncul semua aktivitas yang dilakukan dan tugas supervisor di sini itu untuk mengembangkan range dari variasi tersebut. Nah, perbedaan dan penyimpangan dari data yang telah saya ulangi, perbedaan dan penyimpangan dari standar yang telah ditentukan akan menjadi tanda bagi supervisor bahwa ada masalah yang terjadi. Nah, ada dua metode pengukuran yang digunakan untuk mengkaji pencapaian tujuan-tujuan. Yang pertama ini ada analisa tugas dan juga yang kedua ada kontrol kualitas. Nah, di langkah keempat ini ada memperbaiki tindakan. Nah, dari seorang supervisor harus bisa menemukan penyebab terjadinya penyimpangan tindakan dengan standar penyimpangan tindakan dengan standar yang telah ditentukan. Nah, kemudian setelah itu dari supervisor ini akan mengambil tindakan untuk memperbaiki dan meminimalisir penyebab tersebut. Nah, jika dari supervisor ini melihat bahwa perlu adanya perbaikan dan juga untuk meminimalisir penyebab, maka akan dilakukan sebuah tindakan juga untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, dan juga selanjutnya akan menentukan bagaimana dan kenapa nanti performance kerja karyawan mengalami penyimpangan dan mengoreksi semua penyebab penyimpangan tersebut. Lalu juga melakukan perbaikan kerja sebaik mungkin untuk mengefisiensi dan juga memperbaiki hal-hal yang terjadi akibat dari penyimpangan tersebut. Bisa di next. Baik, selanjutnya ada fungsi controlling. Jadi dalam konteks perawatan, fungsi manajemen controlling itu berperan penting untuk memastikan pelayanan perawatan kesehatan yang berkualitas dan efisien. Berikut fungsi controlling dalam manajemen perawatan itu. Yang pertama itu ada pemantauan pasien. Jadi untuk pemantauan pasien ini tuh memantau kondisi pasien secara terus-menerus untuk mengidentifikasi perubahan atau komplikasi yang mungkin terjadi. Jadi hal ini tuh membantu memberikan perawatan yang tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya itu ada evaluasi kualitas perawatan. Maksudnya ini mengukur dan mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh tim keperawatan. Jadi evaluasi ini tuh dapat meliputi tingkat kepuasan pasien, kesesuaian dengan standar perawatan, dan hasil pengobatan. Selanjutnya ini ada pengendalian biaya. Jadi untuk pengendalian biaya ini tuh mengelola sumber daya keperawatan dengan efisien, termasuk mengendalikan biaya perawatan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. Yang selanjutnya ini ada penerapan standar praktik keperawatan. Jadi untuk ini tuh memastikan tim keperawatan mengikuti prosedur dan standar praktik keperawatan yang telah ditetapkan untuk memastikan keselamatan pasien dan konsistensi perawatan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya yang lain. Selanjutnya ada pengelolaan risiko. Selanjutnya ada koordinasi tim. Fungsi controlling ini berfungsi sebagai koordinasi tim atau dapat memastikan kolaborasi dan koordinasi yang baik antara berbagai anggota tim keperawatan seperti perawat, dokter, ahli gizi, dan terapis untuk memberikan perawatan terintegrasi dan holistik kepada pasien. Lalu yang terakhir ada penggunaan teknologi dan informasi, yaitu menerapkan teknologi dan sistem informasi yang tepat untuk membantu dalam pemantauan, dokumentasi, dan pengambilan keputusan yang baik. Dengan melaksanakan fungsi dari manajemen controlling ini manajemen controlling yang efektif, praktisi keperawatan dapat meningkatkan kualitas keperawatan, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan keamanan pasien. Next.
Ya, sekarang kemudian ini untuk anggota kelompok dari kelas A ya, ada Elsa, kemudian ada Fadila Latif, Fazwa, Fikri Alia, Galuh Fikri, Bisama, Jihan Satika, Nur Eliza, dan Rizky Hairul Nisa. Untuk kelas A dipersilahkan memaparkan materinya. Baik, izin masuk moderator. Baik, di sini kelompok 5 dari kelas A akan menjelaskan mengenai evidence-based nursing practice dalam mutu asuhan keperawatan. Nah, evidence-based practice bukan merupakan konsep yang baru di dunia keperawatan. Namun, konsep EBP ini diambil dari ilmu kedokteran yang selanjutnya diadopsi dan disesuaikan dengan ilmu keperawatan. Tapi keduanya memiliki fondasi yang sama dengan tujuan yang juga tidak jauh berbeda. Pada praktik keperawatan ini merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan untuk terus meningkatkan mutunya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat juga harus berdasarkan pada fakta dan evidence. Mengingat evidence-based practice sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, keefektifan manajemen dalam pengelolaan pelayanan keperawatan, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya bukti empiris dalam melaksanakan pelayanan. Evidence-based nursing practice menjadi sangat penting karena isu patient-centered care yang semakin banyak digunakan di dunia kesehatan dan keperawatan. Proses keperawatan yang dimiliki oleh perawat dan juga petugas kesehatan lainnya dititik beratkan dan berfokus hanya pada pasien. Dan semua keputusan yang berhubungan dengan kesehatan dan perawatan pasien hanya diletakkan di tangan pasien. Artinya, pasien memiliki hak penuh untuk menentukan nasib perawatan kesehatannya sendiri, berdasarkan hasil diskusi dengan tenaga kesehatan yang profesional. Evidence-based practice dapat dikatakan sebagai salah satu langkah yang dapat menjamin pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat adalah berkualitas, tepat sasaran, dan didasarkan oleh studi yang terpercaya. Next. Selanjutnya ada hambatan dalam penerapan EBP. Ini yang pertama ada kurangnya dukungan pihak manajemen, kondisi yang menunjukkan kurangnya dukungan dalam penerapan EBP, yaitu ada pihak manajemen tidak mau menerima masukan, tidak tersedianya sarana untuk melakukan akses ke berbagai hasil penelitian, pengambilan keputusan terkait EBP masih kurang mendapat perhatian karena menganggap bahwa hal tersebut masih belum dibutuhkan oleh rumah sakit. Lalu ada kurangnya komunikasi antara perawat dan pihak manajemen juga dianggap sebagai faktor penghambat penerapan EBP. Yang kedua ada kurangnya sumber daya. Kurangnya sumber daya ini merupakan kendala besar dalam penerapan EBP. Sarana, prasarana, dan tenaga ahli dianggap belum cukup untuk menjembatani penerapan EBP ke dalam praktik sehari-hari. Sumber daya yang kurang ini bisa disebabkan karena tidak tersedianya atau kurangnya fasilitas yang dibutuhkan. Selain itu, kurangnya tenaga ahli mengakibatkan beberapa perawatan kepada pasien disesuaikan dengan kemampuan dan jumlah tenaga yang dimiliki. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan. Salah satu gaya kepemimpinan yang kurang mendukung dalam penerapan EBP ini ada gaya kepemimpinan tradisional, yaitu diidentikan dengan peran dan fungsi perawat manajer yang lebih fokus kepada permasalahan yang terkait dengan masalah administrasi ruangan. Gaya kepemimpinan ini berfokus menyelesaikan masalah dan terkesan mengabaikan staf atau perawat yang bekerja di unit tersebut. Hal ini dianggap tidak mendukung penerapan EBP karena perawat manajer dengan gaya kepemimpinan ini cenderung tidak melakukan inovasi dan tidak memotivasi perawat. Kita pakai kali. Tidak dipakai 5 kali. Selanjutnya ada MDPNT dalam mutu asuhan keperawatan. Manajemen merupakan salah satu aspek pendukung kegiatan EBP. Manajemen diharapkan mampu berperan membina kerjasama dengan berbagai divisi yang ada di unit organisasi rumah sakit, guna menjamin terciptanya kualitas pelayanan yang baik melalui berbagai strategi dan kegiatan inovasi dapat dilakukan. Salah satunya berbasis EBP. Dia bentuk dukungan tim
ketersediaan sumber daya sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan. Perawatan operasional dan kompetensi menjadi salah satu komponen yang diharapkan mampu disumbangkan oleh pihak manajemen. Dengan manfaat media profesional dan kompeten yang memadai dapat menyebabkan beberapa hal seperti meningkatnya tekanan pekerjaan, stres dan ketidakpuasan kerja bagi perawat. Selain itu, dari fisik seperti ketersediaan sarana serta ruang perawatan yang dibutuhkan dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Kemudian terbentuknya budaya RBP harus diikuti dengan keterlibatan pasien. Pengambilan keputusan terkait peningkatan kualitas pelayanan sangat minimal ketika melibatkan pasien. Hal itu dapat dimengerti capaian pada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam upaya melibatkan pasien seperti kuesioner, wawancara, media massa, dan kotak saran. Melibatkan pasien dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap beberapa aspek seperti pengembangan dokumen rujukan atau perencanaan.